Aduh, buset dah. Maaf ya semuanya. Kenapa suaranya Dharma kayak gitu? Gabut. Ya, ya seperti yang saya bilang tadi di video kali ini kita akan membahas tentang motivasi kehidupan bernama kelebihan dan kekurangan. Jika ada yang bertanya kenapa namanya bukan konsep kehidupan, sudah jelas karena di sini kita akan lebih mengoptimalkan ke arah motivasi buat kalian semua, support buat kalian semua tentang kelebihan dan kekurangan ini. Dan di sini saya akan membahas tentang apa itu kelebihan dan kekurangan hanya sedikit, maka kurang pantas saya bahas konsep kehidupan. Lebih baik kita bahas motivasi kehidupan aja gitu. Ya. Sip. Nah, bagi yang bertanya, Dharma kok jarang banget upload? Ya gak banget sih jarang upload. Kombinasi karena semenjak kelas 9 semester 2 ini Dharma sudah dilanda oleh banyak banget tugas. Bahkan ada beberapa yang sampai sekarang belum selesai, tapi nanti bakal saya selesaiin tentunya. Nah, kenapa nggak diselesain sekarang kok malah konten? Karena hari ini saya habis try out tentunya. Habis try out ini, nah kan saya capek tuh. Saya ingin habisin waktu gitu buat istirahat bentar. Daripada waktu luangnya habis sia-sia, mending kita konten. Belajarnya nanti bisa saya ganti nanti malam lah. Asalkan selesai hari ini aja intinya. Itulah intinya. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak tentang cerita motivasi kehidupan ini. So, saya mau memberitahu bahwa setiap manusia pastinya pernah merasa iri. Entah itu iri dalam kemampuan, iri dalam status ekonomi, atau iri tentang fisik. Setiap manusia pasti pernah mengalami itu semua. Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita sebagai manusia pasti pernah melihat kekurangan diri kita sendiri dan kelebihan orang lain. Itulah yang menyebabkan rasa iri itu. Nah, tapi saya nggak ngomong di sini itu salah. Saya juga nggak ngomong ini benar. Ini sebenarnya boleh-boleh saja asalkan kalian tidak berlebihan dalam melihatnya. Kalian melihat diri kalian kurang, itu menyebabkan kalian insecure. Melihat orang lain lebih dan diri kalian kurang, itu menyebabkan kalian insecure atau kurang percaya diri. Itu yang salah. Tapi kalau kalian nggak melihat kekurangan diri kalian sendiri dan merasa orang lain lebih rendah daripada kalian, jika kalian melihatnya berlebih, itu juga masalah banget. Kenapa? Itu akan menyebabkan sifat sombong. Karena setiap manusia pasti pernah sombong tentunya, walaupun tidak disadari pasti pernah. Ya, tapi di sini yang ingin saya tekankan lebih dalam adalah stop ngerasa insecure dan stop ngerasa sombong. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilangkan, setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Jangan pernah terlalu memandang tinggi semua itu. Jangan terlalu memandang tinggi kekurangan, jangan terlalu menganggap tinggi kelebihan kita. Kita itu sejajar dengan orang lain. Di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Kita lebih dari orang lain bukan berarti kita tidak memiliki kekurangan. Kita memiliki kekurangan yang sangat nampak, bukan berarti kita tidak mempunyai kelebihan. Itu semua seimbang. Tuhan Maha Adil, bro. Nah, dari itu juga di sini saya ingin menceritakan sebuah cerita yang baru-baru ini saya dapat. Nah, cerita tersebut sangat memotivasi saya buat belajar. Ya, buat belajar lebih rajin, usaha menjadi lebih baik lagi. Ya, di sini saya ceritakan lah. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan channel ini. Jangan melompat-lompati videonya. Boleh dilompatin kalau di bagian yang gak penting. Tapi saya yakin semua bagian di cerita ini penting. Jadi gak usah di skip, gak usah dilompatin. Simak terus penjelasannya. Oke, jadi ceritanya itu saya dapat dari anime. Seperti biasa, kenapa dan kok suka sekali nonton anime? Pertamanya coba-coba, terus habis itu suka. Ya, tapi nggak apa-apa lah selama masih ingat belajar sama masih ingat buat melihat sisi positifnya, jangan hanya melihat negatifnya aja. Itu selama masih seperti itu saya anggap nggak apa-apa lah. Jadi kalau itu bisa ngilangin stres, kenapa enggak? Karena diketahui semenjak kelas 9 ini saya sudah nggak pernah banget main game. Jadi buat kalian yang ada beberapa dari bukan beberapa, ada yang meminta saya untuk Dharma coba buat konten gaming dong. Wih, sorry banget, saya beneran nggak bisa. Kenapa? Karena ya sudah saya jelaskan, kelas 9 saya nggak bisa main game. Fokus buat SMA negeri yang ingin saya capai. Ya, maka dari itu juga ya gamenya saya kurangin. Tapi untuk ngilangin stres, saya nonton itulah anime itu sebagai penenang waktu luang.
Nah oke, gak usah banyak cerita lagi, let's go, kita lanjut aja. Ya, jadi di suatu SMA itu ada dua orang jenius. Dua orang jenius ini benar-benar bakatnya di luar nalar. Yang satu adalah si jenius sains, dan yang satu lagi itu adalah si jenius sastra. Nah, dua orang ini itu memiliki kelebihan yang sangat menonjol. Ya, jelas karena mereka disebut jenius. Tapi mereka mempunyai satu masalah, karena mereka itu menyukai pelajaran yang bukan dalam bidang mereka, tapi mereka malah menyukai pelajaran yang itu justru menjadi kelemahan mereka gitu. Nah, yang pertama si jenius sains ini mempunyai ketertarikan terhadap psikologi. Nah, tapi dia itu lemah dalam psikologi, bukan cuma psikologi, sastra, bahasa itu dia juga kurang. Maka dari itu juga. Terus yang kedua adalah si jenius sastra dan bahasa ini, dia itu sangat menyukai tentang sains, atau ya lebih ke astronomi lah dia lebih sukanya. Tapi dia juga kurang di situ. Terus kenapa mereka berdua suka dengan bidang yang mereka nggak kuasain itu habis ini saya ceritakan. Nah, terus singkat cerita banyak guru yang ngajarin mereka, karena kalau buat masuk ke universitas itu kan nggak boleh cuma satu nilai itu yang diandalkan, pasti yang lain juga harus bagus kan, nggak cuma satu nilai itu. Nah, terus akhirnya di sini direkrutlah sebuah guru yang ternyata dia itu adalah seorang siswa sama seperti mereka. Diketahui siswa ini pintar karena hampir setiap pelajarannya dia itu bernilai A semua itu. Ya seperti itu, dia pinter lah. Tapi dia di sini mempunyai kekurangan ekonomi. Nah, maka dari itu dia di sini mengikuti program VIP dalam cerita tersebut, atau kalau di dunia nyata itu kayak program beasiswa gitulah. Entah program VIP ini ada nyata atau enggak, tapi ya seperti itulah. Nah, jadi nanti kalau dia mendapatkan ini, dia bisa masuk universitas yang dia inginkan, bisa mendapatkan biaya untuk kuliahnya sama yang lain-lain lagi lah. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, keluarganya kurang mampu. Terus waktu itu dia sedang menunggu untuk hasilnya. Nah, si siswa ini dipanggil ke kepala sekolah, ke ruang kepala sekolah. Katanya dia bisa mendapatkan program itu jika dia berhasil mendidik dua orang siswa ini mengatasi kelemahan mereka. Itu tugas yang sangat sulit, men. Kenapa? Ya kita simak aja ceritanya. Nah, jadi sewaktu mendengar kata itu, tentunya si pelajar ini senang karena tugasnya dia hanya itu sambil mempertahankan prestasinya. Nah, terus waktu pulang sekolah, dia tentunya langsung mengajar dong ke itu, ketemu mereka semua di sebuah taman. Terus habis itu, seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan perkembangan, nilai mereka itu gua akuin parah banget sih. Gak ada nilai mereka itu yang bisa mencapai 50. Si siswa ini kan memberikan sekedar soal gitu. Terus habis itu buat latihan. Terus habis itu dari semua latihan mereka itu gak ada yang dapat nilai 50. Nilainya mereka bahkan 20. Hari pertama 20, hari kedua 40, hari ketiga itu turun lagi jadi 10 20 gitu. Bener deh, aku yang ngeliatnya pertama kali itu ketawa, tapi ya itu juga gitulah, gak patut ditertawakan, tapi ya lucu aja gitu. Soalnya si guru stres, si muridnya juga stres, insecure gitulah istilahnya, punya kelebihan sama kekurangan, maklum lah. Terus habis itu karena kejadian itu, si siswa ini bertanya, kenapa kalian kok gak menekuni bidang yang kalian kuasain aja gitu, kenapa kalian malah memilih bidang kelemahan mereka? Nah, terus habis itu waktu ditanya seperti ini, si siswa penggemar jenius sains itu dia berkata seperti ini, saya ingin belajar tentang psikologi sastra bahasa. Itu awal mulanya itu dari sebuah game. Saya itu selalu kalah dalam soal game atau permainan ini. Maka dari itu saya ingin belajar tentang psikologi dan bahasa. Tapi entah kenapa seiring dengan ketertarikan saya untuk mengalahkan game, saya juga semakin tertarik ke arah psikologi dan bahasa tersebut. Maka dari itu juga saya juga ingin untuk belajar lebih jauh lagi tentang psikologi dan bahasa tersebut. Oh ya, sebentar ya.
Ya maaf semuanya, kenapa tadi sempat saya cut sedikit sama jeda itu karena tadi ada sedikit apa ya masalah gitu dah. Oh ya, terus yang kedua kita lanjut. Terus yang kedua adalah si siswa sastra dan bahasa, si jenius sastra dan bahasa itu kenapa dia menyukai sains lebih tepatnya, kok sans astaga. Nah itu karena kayak gini, ini ceritanya nyentuh gua banget sumpah. Nah si siswa ini sains dulu ini, dia itu si siswa sastra bahasa, ketukar terus bahasanya. Nah maaf ya semuanya. Nah si siswa bahasa ini, dia itu dulu waktu masih kecil itu selalu diajak ibunya untuk melihat bintang. Bahkan di umurnya yang masih muda dia bisa mengetahui banyak banget rasi bintang itu dari apa ya, mengamati bintang lewat teleskop, mempelajari segalanya tentang bintang itu semua juga bersama ibunya gitu. Nah suatu ketika si ibunya ini meninggal di saat usianya 8 tahun. Nah terus sebelum meninggal, si ibu ini sempat ditanya sama anaknya, "Bu, katanya ibu akan meninggal gitu, katanya ibu akan tiada." Nah terus si ibu menjawab seperti ini, "Ibu nggak akan meninggal nak, ibu hanya akan pergi ke tempat para bintang, seperti buku yang selalu kita baca dulu. Jadi setiap kali ibu teringat dalam pikiranmu, carilah bintang di langit. Nah saat kamu menemukan langit penuh dengan bintang, carilah di situ." Kenapa? Karena ibu ingin kamu meneruskan mimpi kita, yaitu menemukan rasi bintang yang belum pernah dilihat sebelumnya dan menamainya dengan nama yang mereka buat sebelumnya. Nah seperti itu. Nah itu alasannya kenapa dia ingin masuk ke jurusan astronomi atau sains itu ya, maka dari itu karena dia suka banget sama bintang, dan itu juga alasannya. Nah mendengar hal-hal seperti ini, si pengajar itu tentu hatinya terenyuh. Kenapa? Jadi itu alasan mereka menekuni bidang yang gak mereka suka. Ya aslinya banyak banget halangan yang mereka hadapin, mulai dari persoalan si orang tua yang kurang mendukung gitu, karena mereka harusnya punya bakat kok malah mereka mempelajari kekurangannya. Terus habis itu dari mengajar, ya singkat cerita karena mereka telah menghadapi banyak rintangan, halangan, semua dilewati anjay. Nah kan jadi gak fokus. Nah itu karena itu semua mereka langsung intinya lulus gitu. Suatu ketika mereka lulus. Nah waktu mereka lulus ini mereka bahagia banget. Nah intinya gitu sih. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah mereka itu bisa lulus dengan mempelajari dan dengan masuk jurusan yang itu justru adalah kelemahan mereka gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah walaupun itu kelemahan kalian, walaupun itu bukan kelebihan kalian, kalau kalian fokus dan terus menekuni sesuatu, selama kalian punya niat, semangat, habis itu usaha yang keras juga tentunya, jangan lupa disertakan doa-doa, itu kalian itu gak ada yang mustahil. Tuhan akan selalu mengabulkan doa kalian, Tuhan akan selalu mendengarkan doa kalian. Dan kalian jangan lupa mempunyai niat yang keras agar niat tersebut tidak bisa dihancurkan oleh berbagai hilangan. Karena tentunya menghadapi kelemahan itu adalah kesulitan terbesar. Ya, maka dari itu juga kita harus mempunyai mental sekuat baja dan tentunya semangat. Serta kalau kalian sudah punya mental yang kuat, sudah punya semangat, niat, bahkan doa yang keras, jangan lupa disertakan usaha. Semua ini gak akan ada gunanya jika kalian tidak usaha. Maka dari itu juga ya kayaknya cukup segini. Maaf kalau ceritanya atau konten kali ini banyak kekurangannya. Saya benar-benar mohon maaf banget, karena jujur video ini nggak saya edit. Kenapa? Sengaja agar memotivasi kalian untuk mensubscribe channel ini dan men-share channel ini. Gimana sih kalau nanti Dharma udah diedit,
gimana sih videonya Dharma nanti kalau udah jadi, dan gimana sih videonya nanti kalau udah jadi lebih bagus lagi. Itu memotivasi kalian tentunya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan share cerita ini atau konten ini lebih tepatnya. Nah, bagi yang mau tahu nama itu anime atau judul filmnya, nanti saya kasih tahu. Tinggal kalian tulis saja di komen, nanti pasti saya baca. Oke? Ya, jadi segitu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton. Oh ya, sebelum itu saya ingin ngasih tahu, kalau kalian mensubscribe channel ini, dan jika channel ini mencapai 100 subscriber untuk permulaan, kita akan membahas tentang kenapa sih Dharma membuat YouTube, dan alasan apa yang memotivasi Dharma buat YouTube, serta asal mula channel dan asal mula nama Great Day Dharma itu dari mana. Aslinya di sini nama asli saya kan cuma Dharma. Kenapa kok ada Great Day-nya? Nah, itu nanti akan saya bahas. So, sampai segini aja dulu. Terima kasih buat menonton. Arigato gozaimasu. Nah, terima kasih dan selamat tinggal. Jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk like. Oke? Ya, yang paling penting sih jangan berhenti untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. That's all. Thank you.